kita kembali mempelajari kehidupan orang-orang mulia di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bagaimana beliau dari sejak awal menjadi teman setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum beliau masuk Islam, ia terkenal dengan akhlaknya yang mulia, terkenal dengan perilaku dan muamalahnya kepada orang-orang yang kemudian menjaga batasan-batasan terhadap apa-apa yang kemudian dipandang baik oleh masyarakat saat itu. Pun demikian dengan menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak pantas dilakukan. Beliau di masa jahiliyah tidak pernah meminum khamar, tidak pernah kemudian menyembah berhala. Setelah masuk Islamnya pun demikian jamaah sekalian. Sebelum Islamnya ia menjaga dirinya, setelah masuk Islamnya ia pun menjadi orang yang mulia di dalam agama ini. Ia senantiasa mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap momen jihad, menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, dan kemudian menjadi pelanjut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin umat ini. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan sosok kedua dari 4 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-Khulafa ar-Rashidun. Yang kedua adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Umar bin Khattab ke-6 setelah kenabian, 3 hari setelah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. 2 orang ini merupakan, kalau bisa kita katakan, sebagai singa Allah Subhanahu wa taala. Kalau dahulu kaum muslimin sebelum masuknya 2 orang ini kadangkala mendapatkan tindakan-tindakan fisik, penyerangan-penyerangan pada fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah didoakan khusus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis, di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi rajulain ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam ini, kuatkanlah Islam ini dengan salah seorang dari 2 orang yang paling engkau cintai atau 2 orang yang lebih engkau cintai. Bi Umar bin Khattab atau bi Abi Jahlin bin Hisham. Apakah itu Umar bin Khattab atau Abu Jahal? Karena saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan kesatria-kesatria di sekitarnya agar masalah-masalah intimidasi dari sisi fisik ini bisa kemudian diminimalisir dengan masuknya salah seorang dari 2 orang ini. Apakah itu Umar bin Khattab ataukah kemudian Abu Jahal? Fakana ahabbuhuma ilallahi Umar. Dan ternyata yang Allah ijabah dan Allah lebih cintai adalah Umar ibn Khattab. Bagaimana masuk Islamnya Umar bin Khattab, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal? Di dalam Ibnul Jauzi disebutkan bahwa Umar bin Khattab pada suatu malam itu iltaja'a lailatan ilal mabit kharija baitih. Beliau saat itu pada suatu malam bermalam di rumahnya, memilih untuk keluar rumah, mungkin bahasa kita mencari angin. Faja'a ilal haram, kemudian ia turun ke Masjidil Haram. Wa dakhala fi, kemudian ia masuk ke dalam Masjidil Haram itu dan ia berlindung di belakang kiswa Ka'bah, di belakang sarung Ka'bah. Yang pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qaim yusalli. Rasulullah dalam keadaan berdiri dan salat. Kemudian Rasulullah membaca surah Al-Haqqah saat itu. Umar mendengar, mencuri-curi dengar apa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian terbetik di dalam hati Umar, ia mengatakan, hadza wallah syair. Hadza wallahi syair. Apa yang dibaca oleh Muhammad ini adalah kata-kata indah. Ini adalah syair sebagaimana tuduhan orang-orang Quraisy selama ini. Ternyata bertepatan dengan terbetik di hati Umar, bersamaan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat yang keempat, Karim, wa ma huwa biqauli syair qalilam
qalilan ma tu'minun. Ya, jadi saat itu baru terbetik di hati Umar bahwa ini adalah syair, langsung bertepatan Rasul yang mulia, dan ini bukan perkataan tukang syair. Kemudian terbetik lagi di hati Umar mengatakan kahin, ia adalah dukun. Dan saat itu juga kemudian ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat yang ke-42, wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun, dan bukan juga perkataan kahin dan bukan juga perkataan tukang ramal, ya qalilan ma tadhakkarun, akan tetapi hanya sedikit yang ingin mengingatnya. Saat itulah kemudian ya fawaqa'al Islam fi qalbi, mulailah di hati Umar itu ada perasaan jatuh cinta dengan Islam meskipun itu belum masuk Islam. Baru terbetik di hatinya, ia mengatakan syair, ya wa ma huwa biqauli syair, ini bukan perkataan tukang syair. Terbetik kemudian di hatinya, ini berarti kalau ini begitu ia adalah tukang ramal. Kemudian juga dikatakan wala biqauli kahin, dan juga bukan perkataan tukang ramal. Pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ya di dalam riwayat Ibnu Hisham, di dalam sirah Ibnu Hisham disebutkan bagaimana awal masuk Islamnya Umar bin Khattab ini. Ya, setelah tadi sudah jatuh cinta dengan Islam dengan mendengarkan ayat yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada suatu waktu Umar bin Khattab ini ya merasa jengkel dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kondisi orang Quraisy yang terbelah. Ya, karena orang Quraisy ini sudah terbelah menjadi pro dan yang kontra dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang beriman dan ada yang kemudian memusuhi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini yang membuat Umar bin Khattab ini akhirnya marah. Ia membawa pedangnya yang sudah terhunus untuk mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saat di tengah jalan, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ya, ia ketemu dengan dua orang. Yang pertama ya, adalah ya, dari Bani Zuhra, dan yang kedua adalah seorang yang bernama Nuaim bin Abdillah Al-Adawi. Ya, ketemu dengan Umar bin Khattab di jalan. Ditanyakanlah kepada Umar bin Khattab oleh dua orang ini, ditanya oleh dua orang ini, ya mau kemana wahai Umar? Kemudian Umar mengatakan, uridu an aktula Muhammada, saya mencari Muhammad, saya ingin membunuhnya. Ya, Umar bin Khattab ini sebelum masuk Islamnya ini terkenal memang dengan orang yang sangat tegas, orang yang sangat pemberani. Ya, dan kita akan nanti melihat bagaimana keberanian Umar setelah masuk Islamnya juga. Ia mengatakan, saya mencari Muhammad, saya ingin membunuhnya. Ya, kemudian dua orang ini mengatakan, ya kaifa ta'manu min Bani Hashim wa min Bani Zuhrah, bagaimana mungkin engkau ingin membunuh Muhammad? Apakah engkau sudah merasa pede, kata dua orang ini, engkau merasa aman dari dua keluarga besar, yaitu Bani Hashim dan Bani Zahra. Ya, Bani Zahra ini dari ibu Rasulullah. Kemudian Bani Hashim ini adalah dari ayah Rasulullah. Dua keluarga besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kata dua orang ini tentu tidak akan membiarkan keluarganya dibunuh begitu saja. Ya, kata dua orang ini, apa engkau sudah merasa pede, merasa aman dari dua keluarga besar ini? Kemudian ya Umar mengatakan, ma'aroka illa qad soba'an, tidaklah saya melihatmu ini kecuali kalian ini semua sudah meninggalkan agama nenek moyang kita. Ya, watarakta dinak, dan engkau meninggalkan agamamu, kata Umar. Ya, kemudian dua orang ini mengatakan, ya afala adulluka alal ajabi ya Umar, muka engkau saya kabarkan sesuatu yang lebih membuatmu kaget wahai Umar. Kalau engkau kaget dengan Islamnya kami dua orang ini, kata Nuaim, dia mengatakan kemudian ada berita yang lebih membuatmu kaget lagi. Apa itu? Kemudian kata dua orang ini, inna ukhtaka wa khatanaka ya qadar tadda. Ya, dua orang saudaramu itu, adik iparmu dan adik perempuanmu itu, ya itu sudah meninggalkan agama nenek moyangmu. Umar tentu saja kaget, jamaah sekalian, sekaligus malu. Ya, ia merasa bahwa masuk Islamnya dua orang ini saja sudah bikin kaget. Di jalan ketemu dua orang yang baru masuk Islam, dia sangka masuk Islam, kemudian diberikan kabar ternyata adik perempuannya dan adik iparnya, ya Fatimah bintul Khattab,
ya radhiyallahu taala anha dan suaminya Sa'ad bin Zaid, yang ternyata informasi dua orang ini sudah masuk Islam, padahal ini adalah keluarga terdekat Umar. Maka Umar langsung kemudian naik pitam dan marah besar, mengalihkan tujuan yang dari awal mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengalihkan pencariannya untuk menuju ke rumah adiknya. Bersamaan saat itu, jamaah sekalian azzakumullah, ya, di rumah adik perempuannya ini lagi diajarkan Al-Quran, dibacakan Al-Quran oleh sahabat Rasulullah Khubbab bin Ard. Ya, Khubbab ini lagi mengajarkan sepasang suami istri ini, Fatimah dan Sa'ad, untuk belajar Al-Quran yang bertepatan saat itu lagi dibacakan surah Toha. Ya, Umar datang, ya, Khubbab kemudian sadar, ya, siapa yang tidak takut dengan Umar bin Khattab. Maka Khubbab ini kemudian sembunyi, ya, dan disembunyikan oleh tuan rumah karena takutnya kepada Umar. Saat Umar kemudian masuk, Umar bertanya, apa yang engkau baca tadi? Saya mendengar sesuatu yang aneh dari luar. Kemudian Fatimah mengatakan, ya tidaklah sesuatu itu kecuali ma'ada hadithan tahaddatsnahu bainana, kecuali pembicaraan biasa di antara kami, kata adiknya Umar. Kemudian Umar mengatakan, sepertinya kalian berdua ini sudah meninggalkan agama nenek moyang kita. Ya, faqala lahu, kemudian adik iparnya yang laki-laki Sa'ad bin Zaid mengatakan, ya Umar, ara'aita in kana al-haqqu fi ghairi dinik. Wahai Umar, tidakkah engkau memperhatikan bahwa kebenaran itu berada di luar agamamu? Artinya apa? Kita berada di dalam agama yang salah, agama nenek moyangmu itu berada dalam kebatilan. Ya, di atas kebatilan. Maka Umar langsung marah besar, ini berdarah. Ya, saat itu juga adiknya mengatakan, ya, kepada kakaknya, ya Umar, in kanal haqqu fi ghairi dinik, sesungguhnya, ya, agama yang benar itu bukan pada agamamu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat itu adiknya terang-terangan mengikrarkan syahadat di depan kakaknya Umar yang lagi marah saat itu. Akhirnya Umar kemudian merasa putus asa. Ia melihat saudaranya ini yang semakin konsisten, ya, semakin tegas, bahkan terang-terangan di depan kakaknya. Maka saat itu Umar luluh dan mengatakan, ya, berikan aku, ya, kitab yang kalian baca tadi, alladzi indakum faqra'u. Berikan aku kitab itu yang bersamamu dan bacakan untukku. Faqalat ukhtuhu, kemudian saudari perempuannya mengatakan, innaka rijsun, engkau ini masih kotor, ya, kata adiknya, ya, wala yamassuhu illal mutahharun, dan tidak ada yang boleh menyentuh kitab itu kecuali hanya orang yang bersih. Fakum faktasil, ya, pergi dulu mandi, kata adiknya. Singkat kisahnya, kemudian dibacakanlah atau dibacalah oleh Umar surat itu, lembaran-lembaran dari Al-Quran itu. Dia kemudian mengawali dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Toha, sampai kemudian ayat yang ke-14. Sungguhnya ibadahlah kepadaku dan dirikanlah sholat untuk kemudian mengingatku. Maka kata Umar, ma ahsanahal kalam, sungguh perkataan ini sangat indah sekali. Tunjukkan aku di mana Muhammad, kata Umar. Saat mendengar hal ini, sahabat yang lagi sembunyi tadi, ya, Khubbab bin Ard itu kemudian langsung keluar dalam keadaan senang. Ternyata Umar bin Khattab luluh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini, dan kemudian Khubbab mengatakan kepada Umar, wahai Umar, ternyata doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu malam Kamis ternyata sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab au bi Abi Jahlin ibni Hisham. Ya Allah, ya, muliakanlah Islam ini dengan salah satu orang yang engkau cintai, apakah itu Umar ibn Khattab atau Abu Jahal. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih memilih Umar. Kemudian ditunjukkanlah oleh Khubbab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiddar, ya, di Darul Arqam saat itu yang ada di dekat bukit Sofa. Maka Umar ibn Khattab berangkat langsung ke sana untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat akan mendekat di Darul Arqam,
Ya, orang-orang kemudian ketakutan. Semua sahabat ketakutan. Ya, ia kemudian datang kepada Darul Arqam itu dan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan was-was dengan kedatangan Umar ini, apalagi saat itu juga masih membawa pedang, tidak terpisah pedang dari dirinya. Ya, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib itu berkata kepada sahabat-sahabatnya yang lagi ketakutan itu, malakum, ada apa dengan kalian ini? Ya, kenapa sampai ketakutan seperti itu? Kalau Umar, mereka mengatakan yang datang ini adalah Umar. Ya, siapa yang tidak kenal? Yang tidak kenal dengan Umar. Kemudian Hamzah mengatakan, iftahulahul bab, bukakan untuknya pintu. Fa in kana jaa yuridu khairan badalnah. Kalau ia datang untuk kebaikan, maka kita akan berikan kebaikan itu. Wa in kana jaa yuridu syarran qatalnah. Ya, kalau mereka inginkan, yang diinginkan oleh Umar itu adalah keburukan, maka kita akan membunuhnya karena yang ia inginkan adalah keburukan, kata Hamzah. Ya, bertepatan dengan Hamzah sudah masuk Islam 3 hari yang lalu. Maka masuklah Umar dan Rasulullah menemuinya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ama anta muntahiyan ya Umar, tidakkah engkau ingin berhenti seperti ini wahai Umar? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya langsung di depannya dan mengatakan, Allahumma hadza Umar bin Khattab, Allahumma izzal Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, ini adalah Umar ibnul Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan Umar ibnul Khattab. Dan ini dicantumkan oleh Ibnu Hisham dan Ibnul Jauzi di dalam tarikh Umar ibnul Khattab. Ya, terlepas bagaimana ulama kemudian memandang riwayat ini, akan tetapi kita jadikan sebagai pelajaran, ya, bagaimana Umar ibnul Khattab akhirnya luluh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berikan hidayah kepada sahabat yang mulia ini, dan akhirnya menjadi orang kedua setelah Abu Bakar karena kemuliaan bersama dengan Islam. Saat itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, setelah mengucapkan syahadat, maka yang pertama kali Umar ibnul Khattab pertanyakan adalah siapa orang yang selama ini paling getol memusuhi Rasulullah. Siapa orang yang selama ini yang paling besar permusuhannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang-orang kemudian mengatakan Abu Jahal. Ya, orang-orang ini tadi yang ketakutan setelah masuk Islamnya Umar semuanya bertakbir. Ya, kemudian semuanya bertakbir sampai kemudian sami'aha ahlul masjid, sampai semua orang yang ada di Masjidil Haram itu mendengar takbiran orang-orang yang ada di Darul Arqam. Maka Umar bertanya, siapa yang selama ini yang paling keras penolakannya, paling keras permusuhannya kepada Rasulullah? Maka orang-orang mengatakan Abu Jahal. Maka langsung Umar berangkat ke rumah Abu Jahal, ya, dan mengetuk pintu rumahnya. Tatkala dibukakan pintunya oleh Abu Jahal, ya, fadakhalal bait, kemudian Umar masuk ke rumah dan dikatakan oleh Abu Jahal, ahlan wa sahlan ya Umar, selamat datang wahai Umar, ma ja'abik, untuk apa engkau datang? Ya, tumben, ya, ke bahasa kita, tumben engkau datang ke rumahku, kata Abu Jahal. Kemudian Umar mengatakan, ji'tu li ukhbirak anni qad amantu billah wa bi rasulihi Muhammad. Saya hanya ingin datang menemuimu dan mengabarkan, kata Umar kepada Abu Jahal, bahwa saya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu juga kemudian Abu Jahal, ya, marah besar, dan kemudian, ya, karena tidak bisa ia memukul Umar yang baru masuk Islam, karena Umar ini lebih berani, lebih jago, maka ia kemudian memukul pintu rumahnya. Itulah kisah bagaimana masuknya Islam Umar ibnul Khattab, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Ya, lamma aslama Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, izdadal muslimuna izzatan ila izzatihim wa quwwatan ila quwwatihim. Ya, kaum muslim menjadi semakin menampakkan keislaman yang ada pada diri. Aizzatan mundu asla, cekik oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang berani seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menampakkan keislamannya. Beda dengan setelah masuknya Umar ibnul Khattab ke dalam Islam, sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya semuanya turun sholat ke Masjidil Haram, dan agama ini kemudian menjadi tampak oleh penduduk Mekah. Falamma aslama Umar
qatalahum hatta tarakuna nusalli. Akan tetapi kata Abdullah bin Mas'ud, saat Umar sudah masuk Islam, maka Umar memerangi siapa yang memerangi kaum muslimin. Umar menghalangi orang-orang yang akan mengganggu kaum muslimin hatta tarakuna nusalli, sampai akhirnya orang kafir Quraisy tidak berani mengganggu kaum muslimin yang sholat di dekat Ka'bah saat itu. Jamaah sekalian a'azzakumullah. Kemudian ya, Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, inna islamahu kana nasron ay li hadzal din. Sungguh Islamnya Umar adalah pertolongan besar terhadap agama yang mulia ini. Ya, yang dahulu kaum muslimin ditindas, bahkan mendapatkan perlakuan fisik. Sejak masuk Islamnya Umar, maka mereka membiarkan kaum muslimin untuk kemudian sholat di dekat Ka'bah. Ya, waqala Ibnu Abbas, kalau tadi Ibnu Mas'ud, maka ini statement Ibnu Abbas. Ya. Li Umar hina tu'in. Saat Umar menjelang ajalnya, ya, beliau itu kan ditusuk, ya, ditusuk pisau oleh seorang Majusi, ya, seorang Persia, yang kemudian Umar saat itu berada dalam kondisi menunggu datangnya kematian itu. Maka ya, Abdullah bin Abbas menghibur Umar dengan mengatakan, falamma aslamta kana islamuka izzan. Wahai Umar, tatkala engkau masuk Islam, keislamanmu itu adalah izzan, kemuliaan bagi kami. Wa adharallahu bikal islam wa rasulallahi wa ashabah. Karena masuk Islam mula, maka Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan Islam ini dan Rasulnya serta para sahabat-sahabatnya. Dan ini merupakan keteladanan dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau orang itu berada dalam kondisi sekarat atau menunggu datangnya kematian, maka kita bangun persangkaan baiknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Umar saat menjelang ajalnya, maka Abdullah bin Abbas menyebutkan bagaimana keutamaan Umar, bahwa saat Umar masuk Islam, saat itulah kemudian Allah menampakkan keislaman ini, kemudian menampakkan izzah Rasulullah, dan kemudian menampakkan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini yang paling penting bagi orang yang akan meninggal, jamaah sekalian, bagaimana persangkaan baiknya kepada Allah, bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuknya, Allah akan membalas jasa-jasa baiknya. Maka ini pedoman kita bagaimana roja orang yang akan meninggal itu yang semakin dibangun, bahwa ia akan mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah biidnillahi ta'ala. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, pembahasan kita adalah selanjutnya atharul islami Umar bin Khattab alal musyrikin. Bagaimana dampak keislaman Umar terhadap orang-orang musyrik. Ya, yaqulu Ibnu Umar, putra dari Umar yaitu Abdullah bin Umar mengatakan, lamma aslama Umar bin Khattab qal. Ya, saat Umar ibn Khattab masuk ke dalam Islam, ini riwayat dari putra beliau sendiri yaitu Abdullah bin Umar. Ya, Umar mengatakan, ayyu Quraisyin anqalul hadith. Siapa orang Quraisy, kata Umar, yang paling cepat menyampaikan berita. Ya, ini uniknya Umar. Ya, kalau orang-orang yang lain, sahabat-sahabat Rasulullah yang lain rata-rata menyembunyikan keislamannya. Belajar Islam pun sembunyi-sembunyi di Darul Arqam, belajar Quran, ya, diajari oleh Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Tapi kalau Umar bin Khattab, ya, dia sengaja mengumumkan ke orang-orang, untuk menyampaikan bahwa ia sudah masuk Islam. Kenapa orang-orang menyembunyikan, jamaah sekalian, keislamannya? Karena khawatir akan mendapatkan tindakan fisik, pembunuhan dan seterusnya. Akan tetapi beda dengan Umar bin Khattab. Dia justru mengumumkan kepada orang-orang dan ia bertanya, ya, qala ayyu Quraisyin anqalu lil hadits. Siapa orang Quraisy yang paling cepat menyampaikan berita? Siapa orang Quraisy yang bisa menyebarkan suatu berita? Kemudian dikatakan kepada beliau, qila lahu ya Jamil bin Ma'marin al-Jumahi. Orang yang paling cepat menyampaikan berita itu, menyebarkan berita itu, seorang yang bernama Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Maka Umar mencarinya. Qala faghada alaih. Ya, Abdullah bin Umar mengatakan, Umar akhirnya langsung mencari Jamil ini. Qala Ibnu Umar mengatakan, wa gadautu atba'u atharahu anzuru ma yaf'al. Maka kata Abdullah bin Umar, saya mengikuti bapakku ini, Umar ini di belakangnya, dan akan memperhatikan apa yang akan ia lakukan. Wa ana gulamun aqilu kullama ra'aitu. Dan saya saat itu sudah memahami, kata Abdullah bin Umar, tentang apa yang
saya lihat. Ya. Faqal, kemudian Umar tatkala sudah ketemu dengan Jamil ini, orang yang biasa menyebarkan berita, Umar mengatakan, ama alimta ya Jamilu anni qad aslamtu. Tidakkah engkau tahu ini Jamil bahwa saya ini sudah masuk ke dalam Islam? Ya. Wa dakhaltu fi dini Muhammadin, dan saya masuk ke dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, fa wallahi ma raja'ahu hatta qama yajurru ridaahu. Maka Jamil ini tidak berkata apa-apa, langsung ia mengambil ridanya, selendangnya, dan kemudian ia meninggalkan Umar. Wattaba'ahu Umar, dan Umar mengikutinya. Ya, ia memastikan, Umar ingin memastikan bahwa berita keislamannya ini sampai kepada orang-orang Quraisy. Ya, tatkala Jamil ini mendengar kabar dari Umar langsung bahwa ia masuk Islam, maka Jamil ini langsung pergi, mengambil selendangnya dan berangkat. Ya, Umar untuk memastikan bahwa kabar tentang keislamannya ini sudah tersebar, maka ia mengikuti Jamil ini. Ya, wattaba'tu abi, dan saya, kata Abdullah bin Umar, juga mengikuti mereka. Hatta idza qama ala babil masjid sarakha bi a'la sauti. Sampai kemudian ya, siapa Jamil ini, orang yang menyebarkan berita ini, berdiri ya di pintu masjid dan kemudian berteriak dengan suaranya yang tinggi. Ya, karena ini memang khasnya Jamil ini, suaranya mampu kemudian didengar oleh orang-orang Mekah. Ya, ia dengan suaranya yang tinggi seperti loudspeaker mungkin ya kalau di masa kita ini. Ya, bi ala sautihi, dengan suaranya yang tinggi. Ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy. Ya, wahum fi andiyatihim haulal Ka'bah. Yang saat itu orang-orang Quraisy semuanya lagi qad aslamtu wa syahidtu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, kata Umar, saya justru berislam dengan mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat itu jamaah sekalian, akhirnya orang-orang Mekah semua tahu, dan memang Umar yang sengaja mengumumkan, sengaja ingin mempublish keislamannya, dan ini merupakan karakter Umar bin Khattab dengan keberaniannya. Watharu ili, akhirnya orang-orang kafir Quraisy mengeroyok Umar. Umar sendiri dikeroyok oleh semua orang-orang Quraisy yang ada di sekitaran Ka'bah saat itu, dan Umar tetap bertahan melawan mereka. Ya, fama bariha yuqatiluhum wa yuqatiluna. Mereka pun akhirnya ya saling memukul, ya saling berkelahi. Saat itu Umar sendiri menghadapi semua orang Quraisy. Hatta qamatis syamsu ala ru'usihim. Ya, dari sejak pagi ya Umar mengumumkan tadi keislamannya, sampai matahari itu meninggi mereka masih berkelahi, dengan Umar sendiri melawan semua orang Quraisy yang ada di sekitaran Ka'bah saat itu. Ini menunjukkan bagaimana kualitas fisik seorang Umar. Ya, pertama sengaja ia umumkan keislaman, bahkan datangi rumahnya Abu Jahal untuk sampaikan keislamannya. Yang kedua apa jamaah sekalian? Yang kedua, saat orang-orang akan mengeroyoknya, Umar tidak kabur. Ia bertahan, ia lawan mereka, bahkan ya disebutkan ya sampai matahari itu meninggi. Ya, dari sejak pagi sampai kemudian mendekati waktu zuhur, Umar tetap bertahan melawan mereka. Ya, sampai kemudian Umar mengatakan kepada mereka saat orang-orang Quraisy sudah kelelahan, ya sudah main keroyokan, capek lagi, Umar mengatakan, ma badalakum, lakukan apa yang kau ingin lakukan. Ya, yang jelas saya sudah masuk ke dalam Islam. Ya, mendengar hal itu jamaah sekalian, ada seorang ya, syekhun min Quraisy, ada orang tua dari Quraisy, kemudian melihat ini kok tidak adil, seorang begini masa dikeroyok oleh orang banyak. Ya, ia menggunakan hullah, menggunakan pakaian yang terbuat dari apa? Hullah itu sutra, ya pakaian yang mahal, ya, hibarah, dan pakaian yang sangat berharga. Hatta waqafa alaihim, kemudian orang tua ini berdiri di dekat orang-orang Quraisy itu dan mengatakan kepada mereka, masya'nukum, ada urusan apa kalian sampai kalian mengeroyok satu orang ini? Ya, kemudian qalu, mereka mengatakan, soba aman nenek moyang kita. Faqala, ya, rajul ikhtara li nafsihi, ya, orang yang memilih pilihan hidupnya sendiri. Ya, syekh ini mengatakan, syekh ini orang bijak meskipun ia belum masuk Islam. Ya, ia mengatakan, ya, apa urusannya dengan kalian? Orang yang memilih pilihan hidupnya sendiri, memilih keyakinannya sendiri. Famada turidun, lalu kalian mau apa? Ya, orang yang memilih jalan hidupnya sendiri, memilih keyakinannya sendiri, ya, kenapa kalian yang kemudian justru kepanasan? Atarawna bani Adi, tahukah engkau
bahwa orang ini adalah dari Bani Adi. Ya, jadi saat itu memang di kalangan orang Arab tren kebanggaan antar keluarga itu masih dipegang erat. Ya, terlepas ia muslim atau tidak, tetapi kalau keluarganya yang bermasalah, ya mendapatkan masalah, maka satu keluarga akan ikut campur. Maka ini yang dikatakan oleh orang tua ini, bahwa Umar ini dari Bani Adi. Dan keluarganya, meskipun mungkin tidak semua keluarganya sudah masuk Islam, ya pasti engkau akan berurusan dengan keluarga besar Umar ini dari Bani Adi. Dan orang yang kemudian menyampaikan hal itu, Syekh tadi namanya adalah Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Al-As bin Wa'il ini jamaah sekalian, ini kebetulan sekutu As-Sahmi ini sekutu dari Bani Adi. Jadi setiap keluarga juga selain semangat kekeluargaan, ego kekeluargaan yang kemudian muncul saat itu, makanya saat Rasulullah misalnya diboikot, ya semua orang-orang Bani Hashim dan Bani Muttalib itu semuanya diboikot, meskipun diantara mereka tidak semuanya muslim. Akan tetapi memang karena ego kekeluargaan, semangat kekeluargaan ini yang memang menjadi budaya orang Arab saat itu, kalau bermasalah satu maka satu keluarga akan ikut terlibat. Dan kebetulan Bani Adi ini, keluarga Umar ibn Khattab, keluarga besar Umar ibn Khattab, ini bersekutu dengan keluarga Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini. Maka tatkala Umar sudah pulang ke rumahnya, bainama huwa fiddar khaifan idja'ahul As bin Wa'il As-Sahmi, maka Al-As bin Wa'il ini kemudian datang ke rumah Umar setelah peristiwa pengeroyokan tadi. Ya, datang Al-As ini. Kemudian Al-As mengatakan, faqala lahu ma baluk. Wahai Umar, ada apa denganmu sebenarnya? Kenapa sampai dikeroyok seperti itu? Qala Umar mengatakan, za'ama qaumuka annahum sayaktuluni an aslamtu. Ya, orang-orang mengatakan, ya Umar mengatakan bahwa orang-orang itu menyangka bahwa mereka akan membunuhku, ya, ketika saya masuk ke dalam Islam. Qala Al-As ini mengatakan, la sabila ilaik. Mereka tidak akan mampu menyentuhmu, kata Al-As. Maksudnya apa? Al-As bin Wa'il ini, As-Sahmi ini akan menjadi orang yang memberikan suaka dan perlindungan kepada Umar. Dan betul saat orang-orang datang lagi ke rumah Umar untuk mengeroyoknya kali yang kedua, Al-As ini yang kemudian menjadi pembela Umar ibn Khattab dan mengatakan, aina turidun, kalian ini mau kemana? Faqalu nuridu hadza ibn al-Khattab alladhi soba, kami mau mendatangi Ibnu Khattab, yaitu Umar yang telah meninggalkan agama nenek moyang kita. Qala la sabila ilaih, tidak ada jalan ke menuju mereka. Maksudnya apa? Saya yang akan melindunginya. Akhirnya mereka tidak jadi kemudian mendatangi Umar. Ini kepahlawanan yang dimiliki oleh Umar. Ya, ia tidak bergeming sama sekali, ia tidak mundur, ia tidak kabur di saat kemudian orang-orang memusuhi keislamannya, di saat orang-orang membenci keberadaannya di dalam Islam, akan tetapi ia bertahan meskipun kesendiriannya, meskipun ia sendiri dikeroyok bahkan, tetapi ia tetap bertahan dan konsisten dengan agama yang baru dipeluknya. Selanjutnya, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ya pembahasan kita selanjutnya adalah bagaimana Umar bin Khattab yuhajiru min Makkah ilal Madinah. Bagaimana Umar meninggalkan kota Mekkah ini menuju ke Yathrib atau Madinah. Yaqulu al-Bara'u bin Azib. Bara' bin Azib ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansor. Beliau mengatakan, awwalu man qadima alaina, ya, kata orang Ansor ini Bara' bin Azib, orang yang pertama datang kepada kami atau berhijrah kepada kami ilal Madinah, Mus'ab ibnu Umair. Ya, orang yang pertama kali datang adalah Mus'ab bin Umair. Ini dah sahabat Rasulullah yang pertama kali hijrah ke Madinah. Ya, tapi tidak mengapa kita bahas sedikit tentang Mus'ab ini. Orang pertama yang hijrah ini, Mus'ab ini adalah dai perintis yang merintis kota Madinah untuk dijadikan sebagai tempat mahjar atau tempat untuk berhijrah. Mus'ab bin Umair ini dahulu adalah orang yang kaya raya sebelum masuk Islam. Ya, saat masuk Islam kemudian keluarganya memboikotnya, akhirnya ia jatuh miskin. Dulu saking kayanya, ya, orang-orang Arab menyebutkan tentang Mus'ab ini dari radius sekian parfumnya itu sudah tercium. Ya, saking kayanya, sangat parlente, wajah yang gagah sekali, kemudian harta yang banyak. Akan tetapi setelah masuk Islamnya, ia menjadi orang yang kemudian jatuh miskin karena diboikot oleh
diboikot oleh keluarganya. Ya, saat di peristiwa Uhud kemudian Mus'ab ini wafat. Ya, ia menjadi pemegang panji, pemegang bendera kaum muslimin, dan bendera kaum muslimin tentu menjadi sesuatu yang kemudian mencitrakan harga diri kaum muslimin saat itu, harga diri pasukan kaum muslimin. Ya, saat itu Mus'ab bin Umair itu ditebas tangan kanannya, kemudian ia memindahkan bendera itu ke tangan kirinya, lalu ditebas juga dengan tangan ditebas juga tangan kirinya, lalu kemudian ia berusaha memeluk dan mempertahankan bendera itu sampai kemudian Ali datang menyelamatkan bendera. Dan kata Al-Bara bin Azib bahwa Mus'ab ini adalah sahabat yang pertama kali hijrah. Dan kita bisa memahami jamaah sekalian bagaimana pahala seorang Mus'ab menjadi dai perintis kota Madinah. Setiap orang yang mendapatkan kebaikan dari Madinah ini, maka setiap itu juga yang mendapatkan pahala. Allahu Akbar. Sahabat yang mulia ini Mus'ab bin Umair lah yang membuka lahan yang bernama Al-Madinah An-Nabawiyah yang kaum muslimin ziarahi sampai hari ini. Yang di sanalah Rasulullah dimakamkan, di sanalah Masjid Nabawi yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwa." Salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 kali lipat dibanding salat di tempat yang lainnya. Dan tahukah kita siapa yang membuka lahan ini jamaah sekalian? Siapa yang membuka kota ini sehingga menjadi ibu kota Islam? Orang yang pertama yang diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah ke sana adalah Mus'ab bin Umair. Kemudian siapa setelah Mus'ab bin Umair? Wabnu Ummi Maktum. Orang kedua yang hijrah ke Madinah adalah siapa? Adalah Ibnu Ummi Maktum, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang buta, yang Allah sampai menegur nabinya tatkala Ibnu Ummi Maktum ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah lagi mendakwahi para bangsa-bangsawan Quraisy, maka saat itu turun surah Abasa. Iya. Kemudian siapa setelah Ibnu Ummi Maktum? Iya. Dan dua orang ini wakanu yukri'anin nas. Dua orang ini Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum ini mengajari orang-orang di Madinah Al-Qur'an. Ya, kemudian faqadima Bilalun, disusul yang ketiga oleh Bilal. Ya, Ibnu Ummi Maktum juga ini muadzin Rasulullah ditambah dengan Bilal. Ya, muadzin fenomenal, legendaris di dalam agama kita. Ya, sampai-sampai tukang adzan itu pun juga digelari Bilal. Ya, muadzin yang mulia Bilal. Ya, ini termasuk sahabat yang ketiga berhijrah kepada Madinah An-Nabawiyah, kata Bara bin Azib. Wa Sa'ad, kemudian yang keempat adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Ammar bin Yasir, dan yang kelima yang hijrah ke Madinah adalah Ammar bin Yasir, sahabat yang mulia yang kedua orang tuanya dibunuh di depan matanya, yaitu Yasir, dan ibunya syahidah pertama di dalam Islam yaitu Sumayyah. Siapa setelah 5 orang ini? Ternyata tsumma qadima Umar ibn al-Khattab. Orang yang keenam yang berhijrah adalah Umar ibn al-Khattab fi ishrina nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Umar ibn al-Khattab bersama dengannya 20 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tsumma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah kemudian sahabat-sahabat ini sudah hijrah ke Madinah, baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah datang. Fama ra'aitu ahlal Madinati farihu bi syai'in farahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah, kata Bara bin Azib, saya melihat penduduk kota Madinah ini bahagia, senang sekali seperti bahagianya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Ya, dan di antara sahabat yang awal-awal berhijrah adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, bagaimana hijrahnya, kisah perjalanan hijrah Umar ibnul Khattab? Ya, saat itu Umar ibnul Khattab ini janjian dengan 2 orang untuk hijrah bersama. Ya, yang pertama adalah Iyas bin Abi Rabi'ah. Ini adalah saudara atau keluarga Abu Jahal. Ya, Abu Jahal bin Hisham. Yang kedua adalah putra Al-Wail. Ya, ini sudah jadian dengan Umar ibnul Khattab. Saat itu pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ya, orang ini yang janjian dengan Umar ternyata tidak jadi berangkat. Ya.
putra dari Al-As tadi tidak jadi berangkat bersama dengan Umar untuk berhijrah. Hingga yang bersama dengan Umar sisa Iyas bin Abi Rabi'ah, keluarga dari Abu Jahal ini. Ya, janjiannya sebenarnya 3 orang ini bersama-sama, tapi ternyata putra dari Al-As bin Wa'il ini tidak jadi berangkat. Maka Umar hanya berdua bersama dengan Iyas bin Abi Rabi'ah. Yaqulu Umar, falamma qadimnal Madinah, saat kami sudah sampai di Madinah, nazalna fi Bani Amr bin Auf bi Quba. Ya, sampai ya di Kuba, ya di Masjid Kuba sekarang. Ya, karena kalau masuk ke Madinah dari arah Mekah, maka akan melewati perkampungan Kuba ini yang ada sekarang Masjid Kuba, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba'in fa shalla fihi salatan kana ka ajri umratin. Siapa di antara kalian yang kemudian bersuci dari rumahnya kemudian datang ke Masjid Kuba dan ia sholat di sana, sholat 2 rakaat, sholat apapun itu, maka ia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berumrah. Masjid Kuba yang ada di Madinah. Saat sudah sampai di Madinah, di dekat Masjid Kuba ini, ya, kharaja Abu Jahlin bin Hisham wal Harith bin Hisham. Ternyata Umar bin Khattab, ya, dan yang bersamanya tadi Iyas bin Abi Rabi'ah ini dikejar oleh Abu Jahal dan saudaranya Al Harith bin Hisham. Kenapa jamaah sekalian? Kan ini merupakan saudara dari Abu Jahal. Ya. Ia kemudian mengajak Iyas untuk pulang dan mengatakan, ya, apa kata Abu Jahal dan Harith ini kepada saudaranya ini? Inna ummaka qad nadharat alla tamassa ra'saha mustun hatta tarak. Sesungguhnya ibumu, kata Abu Jahal itu, sudah bernadar, sudah bersumpah bahwa ia tidak akan memakai sisir sampai ia melihatmu kembali ke Mekah. Ya, ini Abu Jahal pintar meluluhkan hati. Ini orang baru beriman, ya, Iyas bin Abi Rabi'ah, maka untuk meluluhkan hatinya supaya kembali ke Mekah, bagaimana caranya? Disentuh nuraninya dengan mengatakan bahwa ibumu ini sudah bersumpah, dia tidak akan memakai sisir sampai engkau kembali ke kota Mekah. Maka saat itulah Iyas bin Abi Rabi'ah ini kemudian tersentuh. Ia kasihan mendengar ibunya yang sampai bersumpah seperti itu. Akhirnya ia memilih untuk pulang. Ditahan oleh Umar bin Khattab, mengatakan, ya Iyas, innahu wallah, sesungguhnya wahai Iyas, demi Allah, engkau akan terfitnah, agamamu akan terfitnah kalau engkau kembali ke sana. Ya, akan tetapi Iyas ini karena kasihan mendengar kabar tentang ibunya yang dibawa oleh Abu Jahal ini, akhirnya ia tetap ngotot untuk balik ke sana. Iya. Meskipun kemudian Umar kecewa, tetapi akhirnya ia memberikan untanya kepada Iyas ini. Unta Umar ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, disebutkan sebagai unta yang cepat larinya. Maksud Umar adalah kalau engkau menunggangi untaku ini, jangan sekali-sekali engkau tinggalkan. Nanti kalau ada apa-apa, kembali ke Madinah dengan unta ini. Mereka tidak akan bisa mengejarmu. Kalau engkau menggunakan ba'irku ini, kalau engkau menggunakan untaku ini. Ya, saking perhatiannya, ya, Umar ibn Khattab kepada sahabat-sahabatnya. Ia kemudian memberikan unta itu. Akan tetapi jamaah sekalian, saat rombongan ini pulang ke Mekah, Iyas bersama Abu Jahal dan Al Harith ini, ya, di tengah jalan Abu Jahal tahu betul bahwa untanya Umar ini tidak mungkin terkejar. Akhirnya Abu Jahal mensiasati dengan mengatakan bahwa unta yang saya tunggangi ini lambat. Maka bagaimana kalau kita gantian? Ya, unta yang diberikan Umar tadi diminta oleh Abu Jahal agar gantian dengan Iyas. Iyas menaiki untanya siapa? Abu Jahal. Dan Abu Jahal menaiki untanya siapa? Menaiki untanya Umar tadi yang diberikan kepada Iyas. Ya, saat itu jamaah sekalian, ternyata Iyas juga akhirnya tanazul, akhirnya memberikan unta itu. Lalu saat itulah kemudian ia diikat dan dibawa kembali ke Mekah. Ya, diarak di kota Mekah. Persis kata Umar. Ya, sampai Umar bersumpah, demi Allah, agamamu akan terfitnah kalau engkau mengikuti mereka ke Mekah. Ya, saat sampai itulah kemudian, ya, Umar bin Khattab kecewa. Yang satu tadi tidak jadi berangkat, terfitnah. Yang satunya kemudian memilih kembali dan juga mendapatkan fitnah dalam urusan agama mereka. Disitulah Umar bin Khattab saja mengatakan, mallahu biqabilin mimman uftutina sorfan wala adulan wala taubatan qaumun arafullah thumma raja'u ilal kufri li balain asobahum. Ya, kata Umar,
Allah tidak mau menerima taubat, ya. Dalam keadaan sedih, Umar mengatakan Allah tidak menerima taubat orang-orang yang memilih kembali lagi kepada kekufuran setelah mereka tertimpa musibah. Ya. Dia menyangka bahwa dua orang ini terfitnah agamanya, memilih untuk kembali ke Mekah. Dan saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Ya, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, ya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa apapun itu. Saat mendengarkan ayat ini, qala Umar bin Khattab, fakatabtuha biyadi. Kemudian Umar menuliskan ayat ini dan mengirimnya kepada Hisham bin Al-As, putra dari Al-As bin Wa'il. Hisham bin Al-As ini tadi sahabat yang tidak jadi hijrah. Ya, dia kemudian dikirimi oleh Umar tentang ayat ini bahwa Allah mengampuni, ya, tak kala mereka terjatuh dalam kesalahan. Ya, faqala Hisham falamma, kemudian Hisham mengatakan, ya, setelah sampai surat itu kepada saya, ja'altu aqra'uha, saya kemudian membacanya dan kemudian, ya, saya langsung menuju ke mana? Ke Madinah. Allahumma fahimniha, dan kemudian ia berdoa agar diberikan pemahaman tentang ayat yang ditulis oleh Umar itu. Ya, kemudian ia pun menemui Umar ibnu Khattab di Madinah dan ia pun bergabung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, ya, yang awalnya tidak jadi hijrah, akan tetapi datang ayat Allah yang memaafkannya, lalu kemudian ia pun bergabung dengan kaum muslimin di kota Madinah. Pelajaran yang bisa kita petik, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, pertama, bahwa jangan pernah menghukumi masa lalu seseorang. Ya, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa apapun itu selama ia bertaubat. Ya, bahkan orang yang dahulunya masa lalunya gelap, kelam, ya, kalau ia kemudian masuk ke dalam Islam dan memperbaiki keislamannya, maka ia pun akan menjadi orang yang mulia, bahkan menjadi salah seorang termulia di dalam agama ini. Perhatikanlah bagaimana Umar bin Khattab yang awalnya ia berencana untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi hanya dalam hitungan beberapa waktu saja, beberapa jam saja, kemudian Allah memberikan hidayah, justru kemudian mengikrarkan keislaman di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang utama setelah Abu Bakar. Ya, pada pembahasan tentang Abu Bakar kita menyampaikan satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat Rasulullah bermimpi Allah turunkan dari langit timbangan dan Rasulullah ditimbang bersama seluruh umat manusia, maka timbangan Rasulullah yang lebih berat. Kemudian setelah itu Abu Bakar Siddiq yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan timbangan itu dengan seluruh umat ini, ternyata timbangan Abu Bakar yang lebih berat. Dan yang ketiga, Umar ibn Khattab yang kemudian ditimbang, ya, bersama dengan seluruh umat ini, dan ternyata timbangan Umar ibn Khattab menjadi lebih berat daripada seluruh umat ini. Padahal dahulu ia memiliki masa lalu, ya, ia bukan orang Islam, akan tetapi tatkala hidayah ini datang, maka ia menghapus segala kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Selama kita betul-betul ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang turun tadi kepada sahabat Umar yang gagal berhijrah, ya, karena tertawan dan terfitnah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang memiliki masa lalu yang kelam, masa lalu yang gelap, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang ia putus asa dengan diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa apapun itu, dan inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu biarlah yang berlalu, kemudian Allah memberikan kepada kita pintu taubat untuk menatap hari-hari ke depan yang lebih baik, dan inilah yang kita pelajari dari sahabat yang mulia Umar ibn Khattab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kami kembalikan kepada moderator.